Hari Sabtu adalah hari yang nyantai. Biasanya buat para pekerja itu diisi dengan waktu luang yang disebut dengan me time. Me time bisa berbagai macam cara. Ada yang me time-nya ke mall, ada yang me time-nya itu adalah nonton TV, ada yang me time-nya itu tidur, dan ada juga yang me time-nya itu nonton drama Korea atau film series. Khusus ya nonton film series, biasanya banyak film series-series tentang percintaan, komedi yang ataupun horror thriller yang suka ditonton seperti itu. Dan yang hype 2022 ini yaitu adalah film series mengenai layangan putus, di mana di situ ada kisah percintaan antara tiga orang di sini, yaitu adalah Mas Aris, lalu ada yang kedua Kinan, dan yang ketiga Lydia Danira, yang benar-benar mungkin ceritanya sedikit kurang lebih mirip The World of Marriage gitu ya kalau misalkan drakornya. Nah, apa yang ada yang terjadi dunia percintaan yang hype sekarang sebenarnya di jauh-jauh hari ya, di tahun 2000-an ya atau 99-an segitulah, udah pernah hype sebelumnya tentang kisah percintaan kayak gini. Yaitu di Indonesia, lu pernah dengar kisah cinta antara Rangga dan Cinta? Yaitu Ada Apa Dengan Cinta, AADC, ya. Sampai ada dibikin AADC 1 dan sampai yang terakhir beberapa tahun terakhir AADC 2 ya. Yang dimana si Rangga balik lagi dan segala macamnya. Mungkin lu salah satu fans dari AADC itu. Tapi di sini gue nggak mau ngebahas tentang AADC tentang percintaan ya. Gue pengen ngambil awalnya aja AADC. Tapi bukan tentang percintaan. Tapi ada apa dengan kripto. Kripto sama halnya dengan tahun 2022 ini sangatlah hype banget di kalangan millennials atau bahkan di seluruh dunia. Banyak para orang rich man yang kaya akibat dari cryptocurrency itu sendiri. Lalu sebenarnya apa sih itu kripto dan sebagainya macamnya? Nih, abis ini lu tonton aja, ada pakar ahlinya dari toko kripto, CEO toko kripto dan lain sebagainya macamnya yang membahas tentang kripto. Mungkin yang nonton video ini ada yang belum tahu tentang kripto ya. Nah, semoga dengan ada video ini lu tercerahkan dan bisa jadi lu bisa memulai bertrading dengan kripto, bukan berinvestasi, trading dengan kripto. Oke, selamat nonton. Thank you. Terima kasih dan halo selamat siang Bapak dan Ibu dan para undangan serta teman-teman mahasiswa yang bergabung bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia dan juga bekerjasama dengan toko kripto dalam acara ADC. Ada apa dengan kripto? Mengenal investasi aset digital di pasar modal. Terima kasih, ini merupakan salah satu topik yang sangat hangat dibicarakan. Saya percaya Bapak dan Ibu serta teman-teman di sini, kemanapun kita bergaul, kita berdialog bersama dengan teman-teman, pasti terdengar kata Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, Cardano ada, maupun juga TKO atau koin yang dimiliki oleh toko kripto. Nah, tetapi dalam diskusi ini tujuannya sangat mulia dan juga baik. Asosiasi Fintech ingin agar sebuah tren yang baik dapat juga diikuti dengan perilaku yang baik dan juga menghindarkan para investor dari segala jenis potensi-potensi kejahatan yang ada. Nah, untuk itu, tadi telah disampaikan oleh Mas Aldi, ada 4 narasumber yang telah bergabung bersama dengan saya. Akan saya bacakan satu persatu. Short bio-nya menjadi sebuah pengetahuan bagi kita semua. Yang pertama, saya mempunyai narasumber spesial pada pagi hari ini adalah Bapak Pang Sui Kai, co-founder dan juga CEO Toko Kripto. Bapak Kai adalah co-founder dan CEO dari Toko Kripto, di mana Toko Kripto secara resmi diperkenalkan kepada publik pada 15 September 2018. Peluncuran Toko Kripto memiliki 3 agenda utama, yaitu menghadirkan konten dan informasi terbaru terkait aset digital, menjangkau komunitas-komunitas blockchain dan cryptocurrency untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman, dan juga pelibatan publik dalam proyek aset digital di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kemudian, hadir juga bersama dengan saya adalah Bapak Lamon Rutten, CEO ICBX, Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif. Saat ini Pak Lamon menjabat sebagai Chief Executive Officer at Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Beliau memiliki 30 tahun pengalaman dalam kebijakan dan strategi komoditas, di mana komoditas terstruktur
dalam pembiayaan perdagangan, pengembangan pertukaran, dan juga manajemen risiko. Sebagian besar di tingkat manajemen, dan sering juga beliau menjadi pembicara di acara tingkat tinggi. Beliau juga menulis sejumlah besar studi dan makalah dan beberapa buku mengenai manajemen risiko, komoditas, dan juga keuangan. Selanjutnya adalah Ibu Aulia Nurul Huda, akademisi dari Prasetya Mulia Business School. Ibu Aulia adalah staf pengajar dan juga peneliti di bidang keuangan fintech serta komoditas aset digital di Prasetya Mulia Business School. Sebagai peneliti, beliau juga aktif melakukan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan berbagai penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang aset digital. Ibu Aulia mendapatkan gelar MBA dari Institut Teknologi Bandung serta sarjana ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dan kemudian hadir pula bersama dengan kami adalah Bapak MSIS SHMH, pemeriksa perdagangan berjangka komoditi, ahli utama, dan juga pelaksana tugas Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan juga Penindakan. Kita berikan sambutan yang hangat untuk 4 narasumber yang akan bergabung bersama dengan kita dari tempat mereka berada dan hari ini menyempatkan waktu bersama dengan kita. Selamat siang para Bapak, selamat pagi ya masuknya. Udah siang nih sekarang. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir di acara ini. Selamat siang. Selamat siang. Siang, terima kasih. Bapak dan Ibu, thank you so much for your time untuk hadir di sini. Kita akan bicara mengenai banyak nih, Bapak dan Ibu, mengenai sesuatu yang menjadi topik hangat, apalagi menjelang Christmas, karena selalu orang bicara di saya adalah bullish season is coming. Ini adalah waktu terbaik untuk investasi kripto karena sekarang market lagi down. Tapi kita tidak sepanjang itu dulu, karena Mas Ali menginginkan kita mempunyai pemahaman fundamental yang baik. Untuk itu saya boleh mulai dari pakai ya. Dari pakai dulu untuk memberikan pakai bisa nggak pakai memberikan sebuah layout kepada audiens di sini, what is cryptocurrency is all about gitu, karena kita banyak cryptocurrency adalah aset, cryptocurrency adalah alat tukar, cryptocurrency ada apa boleh tidak, kemudian di mana fungsi take out dan juga apa saja aset-aset digital yang tersedia di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Robert dan selamat pagi ke Pak Sis, Ibu Mulia sama Mr. Lamon. It's really an honor for me to be able to share today. Thank you for FinTech for inviting Toko Crypto to be part of this FinTech month presentation talk. So yeah, maybe I can just give kind of like very broad perspective of what cryptocurrency is, right? So cryptocurrency can be considered as a digital asset. Right now, the lay of the land is such. We're currently regulated by BABEPTI, working very closely with Pak Sis and his departments on formulating of the regulations in Indonesia. And so far, there are regulations within Indonesia. Cryptocurrency is currently regulated as a form of commodity di bawah Kemendak dan juga the players within the ecosystem, which is the exchanges, the clearinghouse, the custodian, as well as the futures exchange is regulated under BABEPTI, right? So the lay of the land is as such. And Pak Aldi tadi juga bilang, sekarang yang orangnya yang masuk ke dunia kripto, kalau lihat di dalam Indonesia udah lebih daripada 7,5 juta orang. Dan kita bisa lihat tren sekarang yang semakin lama lagi masih naik kencang untuk orangnya yang masuk ke dunia kripto. In just beberapa bulan, udah dari bulan lalu sampai bulan ini, kita bisa lihat di dalam toko kripto ekosistem udah naik lebih daripada 20%. Sekarang di dalam toko kripto sudah ada hampir 2,5 juta orang sebagai investors or traders inside cryptocurrency space. Dan kalau lihat tren-tren lagi di dalam Indonesia sekarang, tadi Pak Robert juga bilang ada tren yang NFT lagi hype, ya. NFTs itu adalah a form of you can think about it in this way. Sekarang ada banyak gambar, digital gambar lagi di internet, right? Tapi the question atau pertanyaan adalah
how do you identify which one is the original source or which one is the original image? How do you guarantee the authenticity yang itu gambarnya digital itu asli, right? So it's something that is of trend right now because banyak orang bisa relate. They can relate to this concept, right? Because it's a digital art, and people can relate to it. People can identify with the images because it's more visual rather than just Bitcoin, all the meme coins. They can relate to all these NFT things. And that's something that we are observing as to be the current trend, at least in Indonesia. A lot of people are going into NFTs. There are a lot of new projects that are coming up. There's a lot of Indonesian projects, right? On One Force, Avrik Saga, and there are many other new NFTs that are coming up. New NFT projects, especially from Indonesia, that are coming up, and a lot of them are very interesting, and a lot of them are very sangat menarik dan ada banyak potensi yang bisa grow into something big. So that's the current trend that we are observing right now, and I think what I do expect to see mungkin in the future is how this digital space can bridge to our physical space. That's something interesting, and that's something at Toko Crypto we are committed. Like what Pak Robert, like what Pak Audi bilang tadi, edukasi itu sangat penting. And we are ready to work with Bapepti, with the regulators dari pemerintah untuk mendorong edukasi ke seluruh Indonesia supaya, very important is about customer protection and customer success, right? Okay. Ya, itu yang menjawab saya. Terima kasih. Thank you Pak Kai. Pak Kai, saya masih ke Pak Kai dulu ya. Satu pertanyaan untuk melengkapi penjelasan dari Pak Kai. Tampaknya tren cryptocurrency di Indonesia setiap kuartal berubah, Pak Kai. Every quarter has a new trends. Kuartal pertama kita melihat bullish season of the crypto. The second to third quarter or the second semester of 2021 is NFT booming. But right now yang booming dan saya rasakan sendiri adalah metaverse. Metaverse industry is booming since the Facebook kemudian rebranding menjadi Meta. Sekarang koin-koin Metaverse, kira-kira Metaverse team luar biasa peningkatannya. Yang saya ingin dapat gambar dari Pak Kai, how is the Metaverse going right now? Dan sebenarnya benang merahnya adalah semuanya kripto, betul ya? Untuk NFT atau untuk Metaverse, benang merah ada di setiap tren adalah aset digital bernama cryptocurrency. Right. So the trend right now for the Metaverse, tapi I just want to add on, ada satu trend, I think pada quarter Q2 2021, ada satu hype, DeFi. Don't miss that out. There was a trend on decentralized finance coins, Pancake Swap, Sushi Swap, Uniswap. There was also a trend. Yes. And benar, setiap quarter ada yang berubah untuk what's the trend right now. As to my opinions on the Metaverse, I think itu idea yang sangat bagus dan juga pas, right now kita we're still in the middle of the COVID pandemic kan. Dan banyak orang lagi, they cannot travel, they cannot go out. I always believe manusia itu kita perlu stimulasi. We need the stimulation of the brain, right? And definitely, people go on holidays to be stimulated, to gain and explore hal yang baru, to go to new places, right? To go to new places, to explore new things. And now this Metaverse, it's a new place, right? It's a new place, tempat yang baru untuk orangnya yang bisa masuk, and they can create whatever they want. Imagine this, they can create whatever they want inside this new Metaverse. And this definitely would, pasti itu, orangnya tertarik karena it's a whole new world for them. Right? And this is just basically unlimited possibilities for people to create, for people to be involved, for people, maybe mungkin they can create a new person. Tapi menurut saya, kalau bagaimana untuk Metaverse bisa become mainstream, becomes truly mainstream, they can bridge between the digital and the physical. Harus itu wajibnya kerjasama dengan pemerintah.
right? Because the metaverse, you need to think about how can we make the metaverse legit as well. Jadi, we protect against all the money laundering or the fraud. No, we still need to kerja keras to protect the metaverse, because if not, you're gonna end up with things like cyberbullying. Everything is gonna come. Yes. Everything from Facebook is gonna come. If we don't do anything about it, it's gonna come. That's why there's a lot of projects yang kita lagi kerjasama. There's this one project I'm very excited to share is credit scoring for your avatar in the metaverse. Think about that. How you interact, how you interact with other avatars, how you interact with other wallets will determine your credit scoring, your avatar's credit scoring, and will then determine how you interact with the blockchain. Whether you are able to participate in DeFi, you get flagged up, your wallet address is blacklisted and things like that. So I think there's something very interesting, and I'm really very excited, sangat tertarik untuk the future of the metaverse. Tapi yang tadi I bilang, it's very important, sangat penting untuk the crypto space to kerjasama dengan pemerintah, right? In order to foster a conducive ecosystem, to grow the industry. Yeah. Betul. Setuju Pak Kayu. Dan juga terutama to prosper Indonesia's economy as well, karena penggunanya adalah Indonesia, uangnya adalah milik rakyat Indonesia. Tentu kemudian harus juga untuk kebesaran dan juga kemajuan rakyat Indonesia. Tapi sebelum saya ke Pasis, saya ingin ke Pak Lamon dulu, Pasis, sebentar ya, untuk memberikan layout mengenai stakeholder yang ada dalam industri kripto dengan Pak Lamon. Pak Lamon, people bisa membeli crypto asset di exchange, kemudian setiap koin yang harus di-approve oleh Bapepti gitu. Tapi di mana Pak ICBX ini berperan dalam ekosistem cryptocurrency di Indonesia untuk memberikan gambaran kepada kita semua? Oke, sektor kripto sangat menarik, tapi juga perlu bahwa ada proteksi untuk nasabah. Dan Bapepti coba menulis aturan supaya sektor ini lebih aman untuk nasabah. Di aturan Bapepti ada pedagang kripto sebagai toko kripto dan ada bursa futures. Bursa futures akan regulator lini pertama. Ada 4 bagian di regulasi. Ada pedagang sebagai toko kripto, ada custodian, ada bursa kripto, regulator pertama, lini pertama, dan ada clearing house. Clearing house untuk mengkontrol fiat currency yang dipakai di pedagang, dan juga untuk mengkonsolidasi account pedagang dengan assets yang ada di sistem. So di aturan pedagang akan mendagang spot crypto. Crypto futures exchange akan mendagang leverage contracts, di antara itu futures contracts. Juga ada lini pertama. Bursa futures tidak akan mendagang spot crypto. Checks and balances. Itu saya pikir sangat penting, karena walaupun potensi kripto, sektor kripto besar sekali, semua betulnya sangat baru, dan ada banyak proyek-proyek yang tidak terlalu baik dan tanpa regulasi. Sangat tentu bahwa ada banyak nasabah yang akan hilang uang. Misalnya yang paling baru Squid Coin dengan Squid Games. Betul. Orang mulai Squid Coin, dan ada banyak orang yang pikir Squid Games coin itu akan sangat baik. Betulnya di Indonesia sudah ada regulasi supaya orang Indonesia tidak akan hilang uang. Itu baik. Di negara lain tidak ada regulasi begini.
So saya harap bahwa aturan itu yang sangat baru akan diimplementasi cepat di bulan yang datang, dan ICDX saya pikir sudah beres untuk ini. Terima kasih Pak Lamon. Pak Kai dan juga Pak Lamon, PASIS mempunyai concern yang tinggi bagaimana kolaborasi antara exchange dan juga bursa dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik. PASIS, silakan PASIS mau mengadres mengenai regulasi terlebih dahulu untuk memberikan gambaran sebenarnya cryptocurrency diterima sebagai apa dan sampai apa saja sih skopnya di Indonesia. Kemudian kita akan perlebar kepada tadi tren-tren yang telah disampaikan. Silakan PASIS. Ya, terima kasih Pak Robert. Saya menyapa rekan-rekan panelis lain, Pak Kay, Pak Lamon, Ibu Aulia, ya. Salam sehat semuanya, termasuk juga para peserta yang mengikuti webinar ini. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa aset kripto ini kan perdagangannya selalu dinamis ya, berkembang dari hari ke hari, dan tentu saja pemerintah harus terus memperhatikan terkait dengan perdagangan aset kripto ini dan bagaimana memberikan kepastian hukum, jauh meningkatkan kepastian hukum, kemudian juga memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dalam melakukan investasi di dalam perdagangan aset kripto ini betul-betul bisa terlindungi dengan baik. Nah, Bapak di tanggal 29 Oktober 2021, artinya ini belum sebulan ya, telah menerbitkan peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto di bursa berjangka. Nah, peraturan ini menyempurnakan peraturan yang sebelumnya, tapi juga sekaligus mencabut di 4 peraturan yang sebelumnya, yaitu peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019. Ini tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yang kemudian diubah sebanyak 3 kali, yaitu Perba nomor 9 tahun 2019, kemudian Perba nomor 2 tahun 2020, kemudian Perba nomor 3 tahun 2020. Jadi 4 Perba ini sudah dicabut, tidak berlaku lagi, dan menyisakan 1 Perba yang masih berlaku, yaitu Perba nomor 7 tahun 2020. Ini tentang daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, jadi saat ini menyisakan dua regulasi teknis ya di bidang perdagangan berjangka, perdagangan fisik aset kripto. Nah, Bapak dan Ibu, tentu saja ada beberapa faktor yang jadi bahan pertimbangan disusunnya Perba nomor 8 tahun 2021, di antaranya bahwa peraturan yang berlaku saat itu atau yang kemarin ya belum mengakomodasi secara luas perdagangan pasar fisik aset kripto yang berkembang sangat cepat dan sangat dinamis dengan volume transaksi yang dibilang wah ya kan luar biasa. Kalau dibandingkan dengan di tahun 2020 ada sekitar nilai transaksinya sekitar 64, sekian triliun, tetapi di tahun sampai dengan bulan Oktober itu sudah melampaui 700-an triliun. Luar biasa. Dari sisi keanggotaan tadi juga seperti itu. Dari sisi pelanggan ya luar biasa juga. Jadi antara 7,5 sampai 7,6 pelanggan. Itu peningkatan yang luar biasa, mengalahkan nasabah atau dari aktivitas lainnya. Pasar saham. Iya. Ya, pasar saham misalnya. Nah, di lain itu memang diperlukan percepatan dalam pembentukan kelembagaan yang nantinya diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto, sekaligus juga menguatkan tata kelola perdagangannya. Jadi ini betul-betul pertimbangan
yang matang dilakukan oleh Bapepti, tentu saja bersama dengan para calon pedagang fisik aset kripto dan asosiasi untuk melihat hal ini supaya regulasi yang ada ini betul-betul bisa mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan hukum yang ada. Ya, tentu saja kita akan bertanya nih, apa sih sebenarnya tujuan dari penyusunan peraturan Bapepti ini nomor 8 tahun 2021. Nah, sekali lagi mohon dicatat ya, khususnya para pendengar ya mengikuti webinar ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi aset kripto Indonesia, sehingga secara makro bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang bertransaksi, ya, termasuk memberikan ruang bagi pertumbuhan inklusivitas industri ekonomi digital di Indonesia. Namun demikian, ada hal lagi yang ingin kami sampaikan. Di dalam regulasi nomor 8 tahun 2021 ini ada penambahan beberapa kewajiban bagi calon pedagang fisik aset kripto ataupun nanti akan menjadi pedagang fisik aset kripto. Di antaranya ini penting nih untuk kami sampaikan beberapa hal-hal baru ini untuk memberikan perlindungan, ya kan, penguatan dan perlindungan kepada masyarakat. Termasuk juga, ya kan, kondisi yang lebih baik lagi, ya kan, yang perlu dilakukan, disiapkan oleh para calon pedagang fisik aset kripto ataupun nanti menjadi pedagang fisik aset kripto. Nah, diantaranya menyediakan fitur slippery nut, ya, kemudian menyediakan sistem pelanggan aset kripto secara online yang terintegrasi dengan sistem perdagangan milik calon pedagang fisik aset kripto. Nah, yang tidak kalah penting saya kira ini terkait dengan pelaporan transaksi ya mencurigakan yang berkaitan dengan penerapan program APBPT, termasuk juga terkait dengan proliferasi senjata bermusnah massal, karena ini para calon pedagang fisik aset kripto ini apalagi nanti menjadi pedagang fisik aset kripto, ini kan sudah menjadi pihak pelapor, artinya wajib dia menyampaikan laporan mengenai potensi adanya tindakan pencucian uang ataupun pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Nah, yang tidak kalah penting saya kira ini KYC ini harus betul-betul dilakukan dengan baik melalui CDD, customer due diligence. Kalau ada yang perlu lebih dicermati kembali orang-orangnya, ya lakukan enhanced due diligence ya, atau EDD. Ya, yang tidak kalah penting saya kira tidak hanya sekedar memfasilitasi transaksi, tetapi harus tahu betul transaksinya itu, know your transaction, ya, atas aset kripto yang ditransaksikan. Ini penting supaya tertelusur itu, ya kan, aset-aset kriptonya ini, aset kripto ini dipakai untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme atau seperti apa. Nah, ini penting untuk diketahui. Nah, itu saya kira beberapa penambahan, ya, penguatan di dalam perubahan 2021 yang perlu diketahui. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sis. Pak Sis, berarti ingin saya simpulkan sedikit. Perba 8 tahun 2021 menggantikan peraturan yang lama, lebih memperketat pengawasan, betul ya Pak, isinya mengenai transaksi yang terjadi dari exchange. Ya, penguatan. Oke. Ya, penguatan substansi sehingga pedagang fisik aset kriptonya enak berusaha, ya kan, tetapi di lain sisi pelanggan juga terlindungi. Jadi semua pihak itu terlindungi semuanya, aman semua, seperti itu. Oke, Pak Sis, saya harus tanyakan ini, Pak Sis, karena ini menjadi topik yang hangat banget kira-kira 2 minggu yang lalu. MUI kan sudah menyatakan cryptocurrency adalah haram bila dijadikan sebagai alat tukar dan juga dijadikan sebagai komoditas dengan sejumlah syarat gitu ya. Apakah stance ini mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia nantinya dalam mengatur cryptocurrency? Ya, terima kasih sekali. Tentu yang pertama kami sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan fatwa seperti itu. Yang pasti bahwa posisi Majelis Ulama Indonesia sejalan dengan pemerintah. Ya, artinya
cryptocurrency atau di Indonesia disebut sebagai aset kripto memang dilarang untuk dijadikan sebagai alat pembayaran, dan ini sejalan dengan undang-undang mata uang, ya. Dan tentu saja di lain sisi Majelis Ulama Indonesia juga membuka ruang bahwa sebagai komoditi ya dimungkinkan saja, yang penting dia penuhi persyaratan sebagai komoditi. Nah, tentu saja aset kripto ini dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto ya kan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Misalkan saja ya kan ada penyerahan, ya kan ada penyerahan. Kemudian ada permintaan penawaran, ya kan. Jadi dari sisi keamanan, ya kan perlindungan itu betul-betul semua pihak atau 4 kelembagaan ini yang diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2021, ya pedagang fisik aset kripto, kemudian bursa aset kripto, kemudian lembaga clearing, kemudian satu lagi depository, semuanya harus memenuhi persyaratan teknis yang luar biasa dibutuhkan. Ini tidak lain adalah untuk penguatan kelembagaan sekaligus juga memberikan perlindungan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan fisik aset kripto. Nah, jadi saya kira itu sangat Bapak Peti sangat berterima kasih atas fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke, baik Pak Sis. Berarti tidak akan mempengaruhi mengurangi makna dari regulasi yang ada. Betul Pak Sis. Berarti salah ya jika masyarakat Indonesia berharap alat pembayaran akan menjadi cryptocurrency di Indonesia karena masih ada undang-undang mata uang dan juga masih ada peraturan-peraturan yang kemudian bertabrakan dengan hal itu. Saya akan ke Bu Aulia. Bu Aulia, sekarang sudah kita pelajari Bu Aulia, ini kira-kira layoutnya nih seperti ini nih, level of playing field-nya seperti ini. Tetapi yang saya pengen tahu kenapa sih kemudian sekarang cryptocurrency itu sangat disukai oleh masyarakat Indonesia khususnya, terutama generasi-generasi muda. Ini mengalahkan aset yang sudah berjalan lama gitu, seperti saham yang mungkin lebih mudah dipahami secara fundamental. Tapi kenapa cryptocurrency yang paling hot sekarang? Baik, terima kasih banyak Pak Robert atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara yang namanya cryptocurrency, mungkin ada baiknya dulu kita mengerti sebenarnya yang kita sebut sebagai cryptocurrency itu makhluk apa gitu kan ya. Jadi mungkin saya akan menekankan ke kata currency-nya. Jadi kalau kita bicara currency, kita bicara mata uang, itu biasa kita membicarakan salah satu alat pembayaran. Jadi tiap negara itu biasa punya alat pembayarannya masing-masing dalam bentuk mata uang. Nah, jadi kalau kita bicara cryptocurrency, ini kenapa menjadi sesuatu yang hangat untuk dibicarakan di beberapa tahun belakangan ini. So, sebenarnya kalau kita bicara digital currency gitu ya, sebelum kripto gitu, semuanya itu udah ada usaha-usaha untuk membuat digital currency di internet. Jadi kita tuh berusaha untuk menciptakan gitu ya, untuk transaksi di internet mata uang yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang misalnya bertransaksi di internet. Nah, tetapi kemudian itu semua karena banyak masalah teknis gagal. Sampai di tahun 2008 kita punya ini katanya tokoh fiktif, tapi ada juga yang bilang ini tokoh benar. Ada satu white paper yang dikeluarkan oleh Satoshi Nakamoto. Nah, jadi di situ itu dia menjelaskan mengenai distributed ledger technology yang memungkinkan untuk mengatasi masalah-masalah teknis digital currency sebelumnya dengan istilahnya tuh teknologi distributed DLT, distributed ledger technology, dan akhirnya lahirlah yang namanya Bitcoin. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya kripto itu apa sih? Kripto itu sebenarnya mata uang yang memang dia menggunakan teknologi yang cukup radikal. Karena sebelumnya tidak pernah ada sebelumnya, itu dia yang dinamakan distributed ledger technology. Jadi Bapak Ibu dibayanginnya kalau mata uang tiap negara itu kan punya central bank sendiri. Yang kita tuh pasti nilainya pasti dipengaruhi oleh kebijakan dari si central banknya. Bayanginnya kalau kita bicara US dollar, kalau misalnya The Fed mengeluarkan satu kebijakan, pasti itu akan berpengaruh kepada nilai USD-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita bicara satu mata uang internet, yang istilahnya tuh pakai teknologi yang cukup canggih yang dinamakan kriptografi, makanya dibilangnya cryptocurrency gitu kan. Apa
yang akan bisa mendrive nilai dari mata uang ini. Jadi di satu sisi kalau kita berbicara mengenai orang-orang atau ahli-ahli investasi yang mencoba untuk yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana nilai cryptocurrency ini dihasilkan gitu, kayak kenapa ya dia bisa sampai 120 juta, kenapa dia bisa sampai 800 juta, kenapa dia bisa kita masih struggle sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, gimana sih ini bisa dihasilkan gitu, karena kalau nanti Bapak dan Ibu melihat lagi decentralized teknologi yang menghasilkan si mata uang ini, kita akan melihat bahwa yes, ini berbicara mengenai supply dan demand, ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kita berbicara currency di tiap-tiap country, Anda bisa kayak misalnya untuk rupiah gitu, kita bisa melihat kebijakan BI, gimana dia bisa di-drive. Untuk Yes. USD pun seperti itu. Tetapi kalau kita bicara cryptocurrency itu dan mereka kadang kan punya ekosistemnya masing-masing yang memberi nilai masing-masing. Jadi memang ini suatu pertanyaan yang cukup challenging untuk para ahli investasi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di global, untuk melihat bagaimana kita bisa memprediksi nilai dari nilai fundamental dari si currency ini. But nonetheless, kalau kita kesampingkan itu semua, kita bisa tahu bahwa kalau kita bicara currency itu nilainya bisa naik kalau dia dipercaya. Kalau kita bicara USD, kenapa sih USD itu bisa kuat banget? Karena ya basically dia salah satu mata uang yang paling banyak diterima di dunia. So, dengan logika seperti itu, kita bisa melihat bahwa kenapa ya yang namanya cryptocurrency ini bisa perkembangan nilainya menjadi sangat bagus gitu. Karena kita bicara sebenarnya sekarang ini generasi milenial, Gen Z, yang sudah cukup terbuka dengan perkembangan teknologi. So they don't mind dengan adanya decentralized dan sebagainya. Jadi kita ngelihat gimana kripto ini di negara-negara luar itu memang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Di Indonesia sendiri memang seperti Pak Robert bilang, ini nggak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Karena di Indonesia mata uangnya itu ya pasti harus setiap transaksi itu harus menggunakan rupiah. Jadi kalau logikanya kayak gitu, bayanginnya adalah kayak dolar lagi. Kita nggak bisa transaksi perdagangan pakai dolar karena dilarang, ada hukumnya. Alat pembayarannya nggak boleh pakai dolar, harus pakai rupiah. Tapi kalau Anda nyimpen dolar, udah gitu nilai dolarnya naik atau nilai dolarnya turun, kan bisa tuh nanti kita jual lagi. Nah, cryptocurrency itu sebenarnya kayak begini. Jadi kita bisa ngelihat cryptocurrency itu sebagai satu currency, satu aset gitu kan, yang kalau misalnya kita lihat lagi gitu, bisa kita simpan, jadi kita bisa beli ini di tokonya Pak Kai gitu kan, gitu. Nah, udah gitu bisa kita stacking, bisa kita perdagangkan, tapi bukan sebagai alat pembayaran. So, balik lagi ke pertanyaan Pak Robert, mungkin give me like 1 minute on this. Kalau ditanya gitu ya, kenapa sih yang namanya kripto ini tuh benar-benar benar-benar disukai atau benar-benar berkembang belakangan ini? Satu, kalau menurut saya yang tadi, generasi ini sudah lebih terbuka, jadi mereka kalau melihat perkembangan teknologi dan ini kemudian melakukan satu revolusi di industri jasa keuangan gitu, termasuk dalam hal currency, mereka udah mulai ini. Jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa dia disukai? Well, satu, potensi keuntungannya luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ngelihat yang tadi cuan ya Bu ya. Cuannya, jadi kan potensi cuannya luar biasa. Jadi di mana ada cuan, investor masuk kan ya. Coba kalau misalnya kita bicara bursa saham, itu kan sebenarnya lebih jelas. Biasanya kan ya ada sentimen market, kita bisa lihat apa yang menggerakkan pasar modal, atau kita bisa ngelihat ada nggak sih corporate action yang dilakuin sama perusahaan ini sehingga mempengaruhi harga sahamnya. Dan yang paling penting biasanya kalau bursa saham itu kalau ada unusual market activity, ya misalnya dia naiknya kebanyakan atau turunnya kebanyakan, kan sama BI dia bisa disuspend. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh di bursa efek to some point dia ada batas kayak auto reject-nya itu untuk atas ataupun bawah kan. Nah, tapi kalau kita bicara di kripto kan nggak ada. Iya. Kalau di kripto nggak ada arah, nggak ada RB gitu. Nah, jadi di satu sisi Bapak dan Ibu sekali lagi gitu kita bisa melihat dan itu adalah fakta, itu adalah data yang terjadi bahwa perkembangan nilai kripto itu memang berkembang sangat sangat pesat gitu kan. Bahkan ada salah satu ahli ekonomi yang bilang dia termasuk kayak the most asset aggregator dalam 10 tahun terakhir ini karena dia yang bisa menciptakan nilai nilai aset yang luar biasa hanya dalam 10 tahun terakhir. But pertanyaannya adalah jangan lupa
kalau misalnya saya cuma ngingetin aja biasanya kan kalau orang finance tuh biasa ngingetinnya adalah jangan cuma ngelihat jangan cuma hanya melihat potensi keuntungannya saja, tapi mungkin perlu dilihat juga potensi atau resiko dari investasi ini. Jadi yang perlu mungkin investasi itu supaya lebih bijak, mungkin dilihat bahwa ada kemungkinan bahwa ya kalau dia bisa naik 100%, ingat-ingat bahwa dia juga bisa turun 100%. Betul. Ya, Betul. jadi mungkin itu sih Pak Robert. Jadi Ya, kalau ini definisi high risk high return sekali yang dipraktekkan dalam dunia kripto ya. Iya. Bu Alia. Iya. Tapi menarik Bu Alia kalau kita Nah, gimana? Seru kan? Tadi itu adalah part pertama dari video ini. Nanti kita akan lanjutkan ke part keduanya. Silakan dicerna dengan baik. Kalau sudah ada pertanyaan tentang kripto atau lain sebagainya macamnya, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Thank you for watching.